kelebihan guru yang menunggu di satuan pendidikan tersebut karena hanya 490.000 saja yang memenuhi beban kerja. Dan masih ada kekosongan guru berdasarkan data yang tersebut. Meskipun kita punya kelebihan, ada guru yang berlebih, namun ada kekosongan guru karena banyak yang harus diredistribusi. Nah, kekosongan itu jumlahnya adalah 679.000 lebih. Nah, mata pelajaran apa saja yang kosong itu dapat dilihat di layar. Hanya 10 peringkat 10 besar mata pelajaran yang kosong yang harus segera kita adakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap seleksi ASN 3K guru ini, karena berdasarkan coaching klinik yang kita lakukan beberapa kali di seluruh Indonesia, beberapa region, nah kita bisa mendapatkan hasil formasi yang akan kita perebutkan oleh guru-guru sejumlah 319.000 lebih. Dari semula hanya 131.000. Jadi ada peningkatan 143%. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pemda yang punya komitmen yang tinggi. Namun saya tetap menghimbau kepada Pemda-Pemda untuk menyelesaikan tugas ini, karena baru ada 41% saja formasi yang disediakan, sisanya adalah 59%-nya akan kita selesaikan di tahun depan. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tugas bersama kita ini. Nah, ini adalah lini masa ya, seleksi guru ASN P3K. Harapannya di bulan Oktober ini sudah dimulai penempatan sampai di awal November penempatan guru lulus passing grade. Bersamaan dengan itu, kita semua sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk seleksi penilaian kesesuaian atau observasi yang akan dilaksanakan sejalan atau bersamaan dengan penempatan guru atau penuntasan guru lulus passing grade. Dan jika masih ada yang tersedia formasi di Desember selesaikan dengan seleksi tes. Jadi Bapak Ibu guru non-ASN yang masih belum mendapatkan penempatan, jangan khawatir dan mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, kita lagi mempersiapkan semuanya dan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi ASN 3K dapat berjalan baik. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi, di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN BKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik ya. Jadi jangan khawatir akan keliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan seleksi ASN 3K guru tahun 2022 ini mengacu pada Permen PAN RB yang sudah terbit untuk pelaksanaan seleksi guru tahun 2022. Jadi ada 3 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passing grade yang jumlahnya 193.000. Lalu jika masih tersedia formasi melalui seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian jika masih ada formasi baru menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Ini Bapak Ibu untuk penempatan mekanisme penempatan guru lulus passing grade. Nanti Bapak Ibu tidak usah memilih formasi karena sistem sudah akan begitu Bapak Ibu masuk ke akun SSC ASN-nya, maka sistem langsung bisa mengalirkan Bapak Ibu ini sebenarnya akan ada di mana, ditempatkan di sekolah induknya ataukah di sekolah lain di lingkungan Kementerian lingkungan daerah kewenangan tersebut, atau akan berpindah menjadi melamar JF lain karena JF Bapak Ibu tidak tersedia untuk saat ini. Jadi sistem sudah akan menuntun Bapak Ibu semua memilih langkah yang mana. Jangan khawatir, sistemnya akan sangat mudah. Bapak Ibu menggait Bapak Ibu untuk bisa mengikuti proses seleksi ini. Nah, namun Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan kepada seluruh guru SMP 3K dan seluruh daerah bahwa tidak seluruh guru yang lulus PG tahun 2021 akan dapat diangkat tahun ini. Karena memang ya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi SSC ASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana, penempatannya akan di mana. Setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar,
langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Gitu. Jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya dan tidak memungkinkan, ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sudah menempati suatu sekolah negeri, itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD, karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2, P3 sebagai guru SD. Karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi, itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1 ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCASN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCASN. Nanti tinggal lihat pengumumannya